Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini kami akan mempresentasikan terkait hasil analisis pivot table yang merupakan tugas proyek akhir semester dari mata kuliah aplikasi komputer. Adapun anggota kelompok kami yang beranggotakan 5 orang, yang pertama yaitu Christina Elita dengan NIM 108230011, selanjutnya ada Damanda Kesha dengan NIM 108230012, selanjutnya ada Ica Ranita dengan NIM 108230019, selanjutnya ada saya sendiri Nabila Fitri Koturnada dengan NIM 108230030, dan yang terakhir ada Septia Arum Wardani dengan NIM 108230034. Pada kesempatan kali ini, kami menggunakan contoh kasus analisis, yaitu analisis kunjungan pasien umum non-BPJS di unit rawat jalan untuk menentukan poli dengan kunjungan terbanyak dan pendapatan tertinggi guna mengoptimalkan prioritas pengembangan layanan di unit rawat jalan Rumah Sakit X. Baik, untuk selanjutnya adalah langkah-langkah yang kami gunakan nih di dalam menganalisis data pivot table. Jadi di sini yang pertama, kita itu menyiapkan dulu dataset dengan jumlah 75 peserta. Jadi data yang digunakan adalah data kunjungan pasien umum non-BPJS di unit rawat jalan Rumah Sakit X bulan Juni tahun 2024. Nah, dari data di sini itu kan terdapat beberapa, mulai dari nama pasien, tanggal kunjungan, jenis kelamin, usia, poli tujuan, sampai total biaya layanan per pasien. Nah, tapi di sini karena memang analisis kita itu menggunakan untuk mengetahui nih poli tujuan mana yang terbanyak dan juga total biaya layanan mana yang tertinggi yang digunakan pada contoh kasus analisis kita, yaitu nanti untuk prioritas pengembangan layanan di unit rawat jalan di Rumah Sakit X ini. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita sorot datanya dulu dengan cara memilih data. Kita sorot semua dengan cara Ctrl A. Nah, setelah Ctrl A, kita masuk nih di kolom insert, di pilihan insert, di mana terdapat pilihan pivot table. Nah, setelah kita memilih pivot table, nanti ada dua option. Nah, kita itu memilih yang from table atau range. Kenapa demikian? Karena itu kan dari kelompok kami sudah memiliki dataset sendiri dan tidak mengambil data dari sumber eksternal. Jadi kita memilih from table range, lalu setelah itu kita memilih new worksheet. Jadi nanti setelah di OK, itu akan muncul nih sheet baru yang akan kita gunakan untuk analisis dari pivot table tersebut. Terus di sini selanjutnya adalah untuk poli tujuan itu akan diseret di rows. Lalu selanjutnya, karena pada yang pertama ini saya ingin mengetahui dulu nih mana poli dengan kunjungan terbanyak ya. Jadi saya menggunakan nama pasien karena kan setiap pasien itu memiliki kunjungan pada poli tertentu. Jadi penggunaan nama pasien ini berguna untuk dimasukkan kepada tabel values. Nah, setelah sudah ada nih baik dari rows maupun values, itu sebenarnya ada alasan tersendiri. Jadi kalau dari sumber yang kami baca, jadi rows ini digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kategori yang ingin dianalisis. Nah, berhubung di sini kelompok kami ingin menganalisis nih terkait poli tujuan mana yang terbanyak, khususnya pada bagian saya, yaitu saya ingin mengetahui nih di pivot table poli mana yang kunjungannya terbanyak gitu. Jadi tentunya variabel poli tujuan akan saya masukkan di kolom rows. Lalu untuk values itu digunakan untuk angka atau nilai yang perlu dihitung. Jadi karena ini nama pasien, jadinya saya meng-count di bagian values, saya count nama pasien. Jadi nanti pasien-pasien yang memiliki tujuan poli yang sama itu akan terhitung seperti itu. Dan dari sini dapat diketahui nih, ternyata poli anak ada 12 pasien, poli gigi ada 14 pasien, poli jantung ada 10 pasien, poli kulit ada 11 pasien, poli THT ada 20 pasien, poli umum ada 8 pasien dengan total semuanya 75. Jadi sehingga kan dari sini kita tahu ya, kalau dataset kita itu 75, sehingga sudah sesuai dengan dataset yang kita miliki. Nah, untuk selanjutnya sebenarnya nih dari sini kan udah terlihat nih poli mana yang sudah terbanyak. Nah, tapi untuk memudahkan kita juga dalam analisis adalah dengan cara pembuatan tabel. Jadi pembuatan tabel itu kita sorot lagi nih tabel kita, lalu kita pilih di recommend chart. Nah, kita bisa pilih ini. Nah, setelah dipilih, nanti kan akan muncul nih. Nah, kalau sudah seperti ini, kan nanti terlihat nih, oh ternyata dari tabel ini dapat dilihat kalau poli THT adalah poli dengan kunjungan
yang terbanyak. Terus kalau untuk desain bisa disesuaikan lagi dengan style yang kita inginkan. Bisa menggunakan, kalau dari kelompok kami menyukai desain yang seperti ini. Untuk tutorial selanjutnya yaitu terkait bagaimana analisis pivot tabel, baik untuk mengetahui poli dengan total biaya layanan tertinggi dan untuk perbandingan antara keduanya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait analisis pivot table untuk mencari poli dengan total biaya layanan tertinggi di unit rawat jalan. Nah, untuk tutorialnya itu, di sini saya klik dulu, kemudian Ctrl A, lalu pilih menu Insert, kemudian klik pivot table, kemudian klik form table. Nah, di sini saya sudah memilih new worksheet untuk sheet barunya, lalu klik OK. Setelah itu, di sini saya pilih poli tujuannya, kemudian diseret ke rows. Setelah itu, nah di sini sudah bisa dilihat. Kemudian saya akan milih total biaya layanan per pasiennya. Ini ya diganti ke sum. Nah, di sini sudah bisa kita lihat ya, sudah bisa kita ketahui poli mana yang tertinggi untuk total biaya layanan per pasiennya. Kemudian setelah itu untuk melihat untuk memudahkan kita untuk melihat mana yang lebih tinggi itu kita Ctrl A dulu untuk membuat grafiknya, lalu klik insert, kemudian recommended chart, kemudian di sini klik OK. Setelah itu kita geser dulu. Kemudian untuk stylenya bisa kita pilih di sini. Kita menggunakan sesuai dengan selera kita sendiri aja. Saya menggunakan ini. Nah, di sini kan sudah bisa kita lihat seperti poli total biaya layanan per pasiennya, poli mana sih yang paling tinggi. Nah, di sini kan bisa kita lihat itu poli jantung dengan total biaya layanan per pasiennya itu sebanyak Rp2.836. Kita akan menjelaskan nih terkait perbandingan antara poli tujuan dengan kunjungan yang terbanyak nih dengan total biaya layanan dengan pasien tertinggi. Nah, kenapa kita adakan perbandingan? Karena kan kita ingin mencari juga poli mana jikalau memang terbanyak, apakah berpengaruh nih kepada biaya pendapatannya atau layanan pasiennya. Nah, teman saya akan menjelaskan terkait bagaimana step pembuatan pivot tabelnya. Oh iya sih. Kemudian di sini klik untuk Ctrl A, kemudian pilih Insert, kemudian tab Pivot Table, From Table Range, kemudian klik OK. Setelah itu, di sini pilih poli tujuannya, kemudian seret ke rows. Kemudian di sini kita akan ambil dua variabel yaitu total biaya layanan per pasien, kemudian di ini ke value. Setelah itu untuk count nama pasiennya diseret ke value juga. Nah, untuk di sini itu jadi kan kalau misalkan count itu kan akan perhitungan ya. Jadi dari nama pasien tersebut dengan tujuan poli yang sama. Sedangkan untuk sum itu dari total biaya-biaya yang ada. Sehingga kan bisa dilihat nih di layar bahwa terdapat count nama pasien dan juga sum total dari biaya layanan di poli di masing-masing poli tersebut. Nah, teman saya juga akan menjelaskan nih stepnya gimana kita membuat grafiknya biar kita tahu nih perbandingannya. Ya, kemudian untuk pembuatan grafiknya, Ctrl A, kemudian pilih menu Insert, kemudian Recommended Chart, kemudian pilih yang combo, setelah itu yang line, kolom, kemudian untuk clusternya kita pilih yang line, kemudian klik OK. Nah, dari sini kan kita bisa ngeliat juga nih kalau misalkan adanya perbandingan dari si kalau nama pasien atau dari kayak kunjungan terbanyaknya nih sama yang total biaya layanannya. Nah, bisa dilihat nih, poli jantung kan padahal total biaya layanannya tertinggi, tapi ternyata dengan total biaya layanan tertinggi ini belum tentu kalau jumlah pasiennya itu yang terbanyak. Karena dapat kita ketahui di tabel juga poli THT merupakan poli dengan kunjungan terbanyak. Namun memang ternyata poli THT juga tidak menjadi poli dengan total biaya layanan yang tertinggi walaupun ternyata jumlah pasiennya itu terbanyak. Jadi memang tidak berbanding searah gitu. Nah, berikut ini merupakan grafik kunjungan poli terbanyak. Dari hasil analisis nih, kita dapat ketahui bahwa poli THT memiliki kunjungan terbanyak dengan total kunjungan 20 pasien.
Lalu kita perhatiin lagi grafik biaya layanan tertinggi. Nah, dari hasil analisis dapat diketahui nih bahwa poli jantung memiliki biaya total layanan tertinggi dengan total 2.836.483. Lalu coba kita lihat ya grafik perbandingan antara poli dengan kunjungan terbanyak dan poli dengan total biaya layanan tertinggi. Dari sini nih kita tahu bahwa dari hasil analisis adanya kunjungan poli yang banyak belum tentu akan mendapatkan total biaya layanan yang tinggi. Kenapa? Karena hal ini dipengaruhi oleh jenis layanannya dan tarif masing-masing poli yang berbeda antara poli satu dengan poli yang lainnya yang sudah ditetapkan oleh Rumah Sakit X. Dengan demikian, kedua faktor yang telah kami analisis untuk menentukan prioritas pengembangan layanan di unit rawat jalan Rumah Sakit X bisa dioptimalkan dengan dua poli tadi, poli THT dan poli jantung, yang memiliki total biaya layanan tertinggi. Cara mengoptimalkan prioritas pengembangan layanan di unit rawat jalan Rumah Sakit X sesuai dengan hasil analisis pivot table. 1. Membantu perencanaan operasional. Poli dengan kunjungan tertinggi menunjukkan kebutuhan yang lebih besar dari masyarakat, sehingga rumah sakit dapat A. Meningkatkan pelatihan untuk staf di poli tersebut agar lebih responsif dan efektif. Bisa juga menambah tenaga medis atau staf administrasi di poli tersebut. B. Meningkatkan jumlah fasilitas seperti ruang konsultasi atau peralatan medis. 2. Optimalisasi pendapatan. Poli dengan pendapatan tertinggi menunjukkan potensi bisnis yang kuat. Rumah sakit bisa memprioritaskan investasi di poli tersebut seperti A. Promosi layanan poli tersebut ke masyarakat, seperti mengiklankan keunggulan layanan poli tersebut sehingga jumlah kunjungan bertambah. B. Menyediakan layanan tambahan berbayar untuk meningkatkan pendapatan. Manfaat analisis pivot table untuk Rumah Sakit X. Yang pertama, efisiensi operasional, yaitu rumah sakit dapat mengalokasikan sumber daya seperti staf, fasilitas, dana ke poli yang membutuhkan. Yang kedua, peningkatan layanan, yaitu membantu meningkatkan kualitas dan mempercepat proses di poli favorit pasien. Yang ketiga, ada pengelolaan keuangan, yaitu menentukan fokus investasi promosi berdasarkan data pendapatan. Yang keempat, kepuasan pasien, yaitu meningkatkan pasien mendapatkan layanan terbaik, terutama di poli dengan kunjungan tinggi. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.